Selamat pagi, Bapak Gunggung, Mbak Farah, dan teman-teman yang saya hormati. Saya Yurita Eva, pada kesempatan kali ini akan mencoba membahas PR sesi 11 AKL, yaitu P1011, P11.4, dan E11.12. Pada soal yang pertama, kita diminta untuk menghitung income tax currently payable dan income tax expense di tahun 2016 untuk PEM dan SAN. Namun, untuk menghitung hal tersebut, kita harus menghitung terlebih dahulu goodwill-nya. Dapat kita temukan dengan pertama mencari nilai implied total fair value of SAN itu dengan membagi investment cost 1.155.000 dengan kepemilikan sahamnya yaitu 70%. Diselisihkan dengan book value of SAN. Tadi 1 juta common stock dan 600.000 retained earnings. Maka ditemukan goodwill yaitu sebesar $50.000. Sekarang kita bisa mencari tax currently payable. Tadi di soal diberitahu bahwa pre-tax income untuk PEM yaitu 1 juta dan pre-tax income untuk SAN yaitu 400.000. Keduanya tinggal dikalikan saja dengan income tax rate-nya yaitu 34%. Akan menjadi pajak atas operating income. Kemudian khusus untuk PEM karena dia mendapatkan dividen dari SAN, kita harus menghitung pajak yang dikenakan atas dividen tersebut juga. 70% ini merupakan kepemilikannya PEM di SAN. 100.000 ini merupakan seluruh dividen yang dibagikan oleh SAN. Kemudian tadi terdapat tax deduction yaitu 80%, maka yang bisa dikenakan pajak hanya 20%-nya, dan dikalikan lagi dengan tax rate-nya yaitu 34%, maka ditemukan income tax currently payable untuk PEM yaitu $344.760 dan untuk SAN $136.000. Income taxes currently payable yang sudah kita hitung sebelumnya akan kita kurangi dengan pengurangan pajak, di mana untuk SAN pengurangan pajak itu diberikan atas transaksi upstream sales inventory yang dijelaskan pada soal. 34% ini merupakan tax rate-nya dan 100.000 merupakan nilai profit-nya. Maka income tax expense untuk SAN di tahun 2016 yaitu senilai $102.000. Sedangkan untuk PEM, income taxes currently payable tadi akan kita kurangi dengan pengurangan pajak atas undistributed income karena sekarang dia sudah dikonsolidasikan dengan SAN. 70% merupakan kepemilikan PEM di SAN. 98.000 undistributed income kita temukan dari pertama, 400.000 merupakan operating income SAN dari soal, kemudian kita kurangi dengan tax income-nya SAN, yaitu 102.000 ini. Kita kurangi lagi dengan unrealized profit terkait transaksi inventory, 100.000. Kemudian 100.000 dari dividennya. Nah, kemudian kita kalikan lagi dengan 20%. Dan 34% tax rate-nya. Maka ditemukan income tax expense untuk PEM di tahun 2016 yaitu senilai $340.095. Kedua, kita akan menghitung times income from SAN untuk tahun 2016. Seperti biasa, pertama dari net income-nya dulu, tentunya yang sudah dikurangi oleh pajak. Maka ini 400.000 dari soal, dan 102.000 merupakan income tax expense untuk SAN yang tadi sudah kita hitung. Jangan lupa dikalikan lagi dengan kepemilikan PEM di SAN yaitu 70%. Kemudian kita kurangi lagi dengan unrealized inventory profit, 70% kepemilikannya SAM dan nilai inventory yaitu $100.000. Maka ditemukan income from SAN untuk tahun 2016 yaitu $138.600. Ketiga, kita diminta untuk menyusun consolidated income statement di tahun 2016. Untuk formatnya tidak jauh berbeda dengan consolidated income statement pada umumnya. Pertama kita masukkan sales-nya, 10 juta di sini terdiri dari 8 juta sales-nya PEM dan 2 juta sales-nya SAN dari soal, dikurangi dengan 240 yaitu selling price inventory-nya dari soal. Kemudian kita kurangi dengan cost of sales, di mana 5.100.000 ini juga terdiri dari 4 juta milik PEM dan 1,1 juta milik SAN. 100.000 kita tambahkan, ini merupakan profit dari inventory, dan 240.000 ini merupakan selling expense, sama seperti sebelumnya. Kita kurangi sales dan cost of sales akan menghasilkan gross profit. Kemudian gross profit ini kita kurangi dengan operating expense. 3.500.000 di sini merupakan penjumlahan dari 3 juta miliknya PEM dan 500.000 miliknya SAN. Nah, gross profit dikurangi operating expense akan menghasilkan income before taxes and non-controlling interest. Maka pertama kita kurangi dulu dengan income taxes yang sudah kita hitung pada soal pertama, yaitu 340.095 miliknya PEM dan 102.000 miliknya SAN. Maka akan menghasilkan total consolidated income. Tapi jangan lupa
Yang kita perlukan di sini hanyalah controlling share-nya, maka harus kita kurangi dulu dengan non-controlling interest share. 30% ini merupakan sisa karena tadi PEM hanya memiliki 70%-nya SAN. Kemudian 298.000 net income ini berasal dari tadi 400.000 pre-tax income-nya SAN dikurangi dengan tax expense yang dikenakan atas SAN yaitu 102.000. Kita kurangi lagi dengan 100.000 unrealized profit dari transaksi inventory. Maka akan kita temukan controlling share of net income yang akan masuk ke consolidated income statement yaitu 789.505. Di soal yang kedua, kita diminta untuk menyusun comparative consolidated financial statements dengan traditional theory, parent company theory, dan entity theory. Tapi untuk dapat menyusun laporan keuangannya, kita harus menghitung terlebih dahulu goodwill untuk ketiga teori tersebut. Untuk traditional dan parent company theory, di sini cara perhitungannya sama. Kita dapat menemukan goodwill dengan menselisihkan nilai investasi atau investment cost-nya, yaitu 990.000 dari soal, dengan ekuitas yang dapat diakui oleh Ahmad selaku induk perusahaan. 90% dari ekuitas milik Sanur. Maka ditemukan goodwill untuk traditional dan parent company theory itu sebesar $315.000. Sedangkan untuk entity theory penghitungannya berbeda. Kita harus mencari dulu implied value of Sanur, berarti 990.000 investment cost-nya kita bagi dengan 90%. Kemudian kita kurangi dengan fair value of identifiable net assets-nya 100%-nya, bukan 90% seperti di teori sebelumnya. Maka untuk entity theory, goodwill yang akan kita gunakan nanti itu sebesar $350.000. Setelah kita mengetahui goodwill-nya, kita juga harus mengetahui income from Sanur yang bisa diakui. Di soal tadi di adjusted trial balance tertulis bahwa income from Sanur yaitu 72.000. Nah, kemudian karena di soal juga dituliskan bahwa Ahmad itu menggunakan incomplete equity method sehingga dia tidak menghitung transaksi-transaksi antar perusahaan, maka harus dikurangi. Baik, yang pertama kita kurangi dengan upstream sales of land, itu dari Sanur ke Ahmad berarti dengan gross profit-nya 20.000. Karena dia upstream, maka yang bisa diakui hanya 90%-nya, sesuai dengan kepemilikan Ahmad pada Sanur. Kemudian yang kedua, upstream sales juga, tapi yang ini terkait inventory. 90% kepemilikan Ahmad pada Sanur, 50% karena setengah dari inventory-nya tadi di soal dikatakan belum terjual. Nah, 10.000 ini merupakan gross profit-nya. Kemudian yang ketiga terkait downstream sales of inventory, berarti ini dari Ahmad ke Sanur. Karena ini downstream sales, kita harus mengakui 100%-nya. Dan sama seperti sebelumnya, karena yang terjual hanya setengahnya, maka yang kita kalikan di sini 50%, dikalikan gross profit-nya 30.000. Kita totalkan semua akan ditemukan income from Sanur sebesar $34.500. Sekarang barulah kita bisa menyusun comparative income statement-nya dari teori tradisional, parent company theory, dan entity theory. Di sini kita masukkan terlebih dahulu sales, cost of sales, gross profit, dan expense-nya, di mana nilai-nilainya ini sama dengan yang ada pada adjusted trial balance yang ada pada soal. Kemudian baru kita kurangi dengan beberapa hal. Di sinilah baru terlihat perbedaannya, teman-teman. Jadi, perbedaan yang pertama ada pada nilai pengurang yang digunakan. Untuk traditional theory dan entity theory, mereka menggunakan nilai 100%-nya. Terlepas dia upstream sales atau downstream sales. Nah, sedangkan kalau parent company theory di sini untuk upstream sales dia menggunakan pengalih persentasenya ini sesuai dengan nilai saham yang dimiliki Ahmad pada Sanur, yaitu 90%. Bisa dilihat di sini. Nah, kalau untuk pengaliannya sama saja, persentasenya nanti tinggal dikalikan dengan gross profit sesuai yang disebutkan pada soal. Perbedaan kedua yang bisa kita lihat di sini adalah kalau entity theory, dia ini tidak mengenal istilah non-controlling interest share. Jadi, setelah gross profit dihitung, dia langsung dikurangi dengan expense dan semua unrealized profit, dan itu akan menjadi yang namanya total consolidated income. Nah, dari total consolidated income ini baru nanti akan dibagi menjadi
yang dialokasikan ke controlling stockholders dengan non-controlling stockholders. Sedangkan untuk traditional theory dan parent company theory, di sini mereka mengenal yang namanya non-controlling interest share, yang akan berperan sebagai pengurang dari income-nya. Nah, meskipun mereka sama-sama mengenal termin tersebut, tapi pada kenyataannya penghitungannya berbeda. Untuk traditional theory, non-controlling interest share itu bisa kita dapatkan dengan pertama, kita cari tahu dulu nilai 100% saham yang dimiliki oleh Sanur. Karena tadi kalau untuk Ahmad itu 72.000, itu 90%, maka 100%-nya ada 80.000. Kita kurangi dengan unrealized profit, tapi hanya yang upstream sale saja. Kemudian tentunya dikalikan dengan non-controlling interest-nya yaitu 10%. Sedangkan kalau untuk parent company theory, saham yang dimiliki oleh Sanur itu tidak perlu dikurangi oleh nilai apapun, langsung saja dikalikan dengan persentase saham yang dimiliki oleh Ahmad, itu 10%. Maaf, persentase saham yang dimiliki oleh non-controlling interest-nya itu 10%. Nah, nanti hasilnya akan sama karena selisih antara unrealized profit ini, selisihnya sama dengan non-controlling interest share. Gitu. Kemudian untuk consolidated income dari entity theory yang dialokasikan ke controlling dan non-controlling stockholders, berikut penghitungannya. Untuk yang non-controlling stockholders, ini penghitungannya sama dengan non-controlling interest share di traditional theory, dan sisanya tinggal dimasukkan ke controlling stockholders-nya saja. Kemudian yang kedua di sini ada comparative statements of retained earnings. Kita masukkan terlebih dahulu retained earnings di awal periode, ini diketahui dari adjusted trial balance pada soal semuanya sama 650.000. Untuk itu kita tambahkan. Nah, perbedaannya muncul lagi hanya perbedaan istilah sebenarnya. Kalau untuk nominalnya sama, untuk traditional theory dan parent company theory ditambahkan dengan consolidated net income. Ini tadi di sini. Nah, sedangkan kalau untuk entity theory ditambahkannya dengan net income to controlling stockholders. Income to controlling stockholders nilainya sama semua, $414.500. Nah, kemudian kita kurangi dengan dividen. Dividen ini juga diketahui dari adjusted trial balance pada soal, hingga akhirnya ditemukan retained earnings di akhir tahun 2016 untuk ketiga teori ini sama, yaitu $984.500. Terakhir yang kita susun adalah comparative consolidated balance sheet. Nah, kalau untuk formatnya sendiri, sama dengan yang lainnya, yaitu terdiri dari bagian aset, liabilities, dan stockholders equity. Pertama dari asetnya dulu, kita masukkan semua akun-akun yang ada pada adjusted trial balance. Nah, di sini untuk nilai cash, accounts receivable, buildings, depreciation of buildings, equipment, dan depreciation of equipment itu nilainya sama dengan yang ada pada soal. Yang berbeda itu hanya di bagian inventory, land, dan goodwill. Untuk bagian inventory dan land, ini kita bisa lihat kalau yang traditional theory dan entity theory ini sama. Kenapa? Karena tadi perhitungannya mereka sama-sama menggunakan 100%, baik yang upstream maupun downstream sales. Nah, sedangkan kalau untuk parent company, karena dia hanya menghitung 90%-nya saja, maka dia berbeda sendiri. Nah, jadi kalau di soal, harusnya kalau kita jumlahkan miliknya Ahmad dan Sanur, inventory itu berjumlah 345.000. Tapi harus dikurangi karena tadi ada unrealized profit, yaitu untuk traditional theory dan entity theory dikurangi 20.000. 20.000 itu terdiri dari 5.000 yang upstream dan 15.000 yang downstream. Sedangkan kalau untuk parent company theory, 345.000-nya dikurangi dengan 19.500. Itu 4.500-nya dari upstream dan 15.000-nya dari downstream karena sama-sama menggunakan 100%. Nah, kemudian kalau untuk land, kalau kita jumlahkan miliknya Ahmad dan Sanur pada soal itu harusnya nilainya $1.100.000. Tapi lagi-lagi kita sesuaikan dengan unrealized profit-nya. Untuk traditional theory dan entity theory itu dikurangi 20.000. 20.000 itu gross profit-nya diakui 100%, sedangkan untuk yang parent company theory yang diakui gross profit-nya hanya 90%, yaitu senilai 18.000. Nah, kemudian kalau untuk goodwill ini tadi kita sudah hitung di depan sendiri.
Untuk traditional dan parent company theory sama 315.000, sedangkan untuk entity theory dia 350.000 karena perhitungannya juga berbeda. Maka diketahui total asset dari 3 teori ini berbeda semua ya. Dari traditional theory ada 3.199.000, parent company theory ada 3.201.500 dolar, dan untuk entity theory ada 3.234.000. Sekarang kita memasuki bagian yang kedua, yaitu liabilities dan stockholders equity. Untuk formatnya tidak jauh berbeda juga dengan yang lain-lainnya. Liabilities di sini terdiri dari accounts payable dan non-controlling interest ini khusus untuk parent company theory. Dan sedangkan kalau untuk stockholders equity ini terdiri dari capital stock, retained earnings, dan non-controlling interest khusus untuk traditional theory dan entity theory. Nah, di sini kelihatan lagi perbedaannya teman-teman antara parent company theory dengan kedua teori lainnya. Jadi kalau parent company theory, dia ini akan mengakui non-controlling interest di bagian liabilities, sedangkan kalau untuk traditional theory dan entity theory, mereka mengakui non-controlling interest di bagian stockholders equity. Nah, kalau untuk nilai account payable dan capital stock ini hanya dijumlahkan saja dari adjusted trial balance yang ada soal miliknya Ahmad dan Sanur. Untuk retained earnings kita masukkan dari laporan yang sebelumnya sudah kita hitung. Dijumlahkan semuanya nanti hasilnya akan balance antara aset dengan liabilities and stockholders equity. Kita masuk ke soal yang ketiga yaitu S11-12. Kita diminta untuk menjelaskan bagaimana masing-masing dari keempat perusahaan tersebut melaporkan dan mengungkapkan laporan keuangannya. Jadi seperti yang dijelaskan pada soal, POP itu ditunjuk sebagai primary beneficiary, di mana berarti dia harus menyusun laporan keuangan konsolidasian. Dan dalam laporan keuangan tersebut, POP harus mengungkapkan pertama sifat, tujuan, ukuran, dan aktivitas LIBOR selaku VIE, kedua carrying amount dan klasifikasi aset konsolidasi yang akan dijadikan jaminan atas kewajiban di LIBOR, kemudian yang ketiga itu alternatif apabila kreditor di LIBOR tidak memiliki alternatif lain selain kredit umum dari POP selaku primary beneficiary. Sedangkan ketiga perusahaan lainnya yaitu Sun, Tin, dan Fund yang bukan merupakan primary beneficiary, mereka harus mengungkapkan tiga hal juga. Pertama, sifat keterlibatan mereka dengan LIBOR dan kapan mereka memulai keterlibatan tersebut. Kemudian yang kedua, sifat, tujuan, ukuran, dan aktivitas LIBOR, serta yang ketiga, batas maksimal kerugian LIBOR yang dapat mereka tanggung karena mereka memiliki keterlibatan dengan LIBOR selaku VIE. Kedua, kita diminta untuk menghitung income from investment yang dapat diakui masing-masing dari keempat perusahaan, yaitu ada POP, Sun, Tin, dan Fund. Nah, sebenarnya di sini karena semua perusahaan tersebut memiliki kepemilikan yang saham yang sama, yaitu 25%, maka jatah mereka semua sebenarnya sama saja. Jadi 25% itu tinggal dikalikan dengan net income yang tertera pada soal, yaitu 1 juta dolar. Maka empat-empatnya, POP, Sun, Tin, dan Fund dapat mengakui income from investment pada LIBOR senilai 250.000 dolar. Sekian penjelasan yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.